Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peternak semua, berjumpa kembali dengan saya Rido di Ternak Unggas Channel YouTube yang membahas mengenai serba-serbi dunia perunggasan, khususnya di ternak ayam. Pada para subscriber saya ucapkan terima kasih banyak karena telah setia sampai dengan saat ini. Walaupun channel ini jarang aktif ya, jarang upload video baru. Tentunya adanya subscriber menjadi tanggung jawab bagi saya supaya channel ini bisa terus mengupload video baru dan memberikan edukasi kepada para peternak semua. Harapannya dengan video-video yang kita berikan bisa memberikan solusi ya. Dan saya mohon maaf sekali selama ini sangat jarang upload, tetapi insya Allah untuk kedepannya nanti akan saya aktifkan lagi, saya akan lebih rajin untuk upload video-video baru. Untuk hari ini kita langsung saja kita akan membahas mengenai penyakit yang mungkin menyerang kandang dari Bapak Ibu semua atau menyerang ayam yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Dan penyakit ini sudah sangat familiar dan saya rasa juga peternak-peternak, khususnya peternak yang sudah senior, tentu sangat familiar, sangat mengenali dengan penyakit ini. Penyakit apa? Ikuti terus video ini sampai dengan akhir. Ya, rekan-rekan peternak semua, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering atau yang sangat familiar di kalangan para peternak ayam. Penyakit ini adalah penyakit yang cukup merugikan bagi baik farm layer, ayam petelur maupun ayam broiler, karena bisa menurunkan produktivitas dan bahkan bisa menyebabkan kematian yang tinggi. Penyakit ini adalah penyakit kolibasilosis. Nah, hari ini saya akan sedikit mereview atau mengulas kembali mengenai penyakit kolibasilosis ini. Siapa tahu ada di antara peternak semua yang sedang mengalami penyakit ini. Baik, kolibasilosis atau penyakit koli, biasanya peternak menyebutnya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya adalah bakteri E. coli atau Escherichia coli. Yang sebenarnya bakteri ini secara normal ada di saluran pencernaan ternak. Bakteri ini akan menyebabkan penyakit ketika kondisi tubuh dalam keadaan tidak fit atau kondisi kekebalan tidak dalam keadaan yang prima. Nah, bakteri koli ini sering memboncengi penyakit-penyakit primer atau penyakit pendahulu. Nah, seringnya salah satu penyakit yang sering menjadi lantaran koli ini bisa masuk yaitu penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease, atau yang biasa kita sebut dengan penyakit cekrek. Nah, ketika sudah kena CRD maka bakteri koli ini akan mengikuti, sehingga ketika CRD itu biasanya tidak akan terlalu parah, tidak akan menyebabkan kematian yang tinggi. Tetapi ketika sudah dimasuki oleh bakteri koli ini, maka ayam kita akan tinggi kematiannya, tingkat mortalitasnya tinggi dan tingkat kesembuhannya menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih kecil gitu ya. Sehingga penyakit koli ini cukup berbahaya, cukup merugikan bagi para peternak. Maka sebaiknya kita bisa mencegah sebelum terjadinya kolibasilosis di farm layer atau farm broiler kita. Nah, kolibasilosis ini sebenarnya dapat ditularkan melalui beberapa hal. Nah, di antaranya yaitu kontaminasi air minum. Jadi dari ayam yang sakit, ketika dia minum di tempat minum yang nanti itu bersamaan dengan ayam yang lain tentunya, maka air minum itu bisa menjadi lantaran ayam yang sehat ini terserang penyakit kolibasilosis atau tertular kolibasilosis dari ayam yang sakit gitu. Nah, selain dari air minum, bisa juga dari udara, bisa juga dari liter, khususnya ini untuk ayam-ayam broiler yang
close house atau kandang sistem tertutup yang tentunya litter ini tidak akan ganti sampai dengan panen gitu ya, tidak akan diturunkan sampai dengan panen, sehingga rawan sekali litter ini bisa menjadi alat untuk menularkan penyakit kolibasilosis. Selain dari litter bisa juga dari feses ya, tentunya feses atau kotoran ayam. Nah, selain dari hal-hal tersebut juga bisa ditularkan dari induk ke anakan, sehingga memang di breeding khususnya atau di pembibitan khususnya bakteri coli ini di air minum, kemudian di udara, di feses, kemudian di litter ini harus benar-benar diminimalkan karena bisa menyebabkan kerugian. Nanti DOC yang dihasilkan itu juga akan membawa penyakit kolibasilosis. Nah, secara fisik seperti apa sih ayam yang terkena penyakit kolibasilosis? Ini biasanya terlihat kurus, ayamnya itu terlihat kurus. Kemudian standar lah ya, ketika ayam itu sakit maka ayam itu biasanya akan anoreksia atau tidak nafsu makan. Kemudian lemah, terus mengantuk, lemes gitu ya. Dan terkadang bisa mengeluarkan berak hijau sampai ke berak putih. Nah, ini juga bisa menjadi tanda-tanda dari penyakit Escherichia coli ini. Kemudian, nah ketika kita bedah ayam yang mati, yang kita curigai secara gejala klinis sudah mengarah ke coli, biasanya itu penampakan organ dalamnya, khususnya di jantung, itu sudah ada selaput fibrin yang tebal yang menutupi jantung, yang biasa kalau tenaga lapangan sebut itu perikarditis, atau selaput jantungnya itu udah menebal dan berwarna putih. Nah, selain itu, selain di jantung biasanya juga ada di hati. Nah, di hati ini disebutnya perihepatitis, sama selaput yang ada di hati ini juga menebal dan berwarna putih. Kalau yang sudah parah ya sampai tebal putih sekali gitu ya. Kalau yang belum parah ya masih seperti selaput tipis gitu ya. Tetapi sudah ada indikasi ayam ini terserang kolibasilosis. Nah, selain di hati dan jantung juga adanya perkejuan atau adanya busa-busa titik-titik putih di kantong udara, atau kantong udara minimal menjadi keruh. Nah, ini juga bisa menjadi tanda ayam kita terkena kolibasilosis. Selain itu, dinding usus ini bagi kolibasilosis yang menyerang ke pencernaan biasanya menyebabkan enteritis atau radang pada dinding usus. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu penyebab dari kolibasilosis, cara penularan, dan gejala serta tanda-tanda pada organnya, pertanyaannya adalah penanganannya gimana ketika ayam kita terkena kolibasilosis. Nah, yang pertama, nanti kita bisa seleksi, kita bisa pisah-pisahkan ayam kita, mana yang kira-kira sudah parah, mana yang sedang, dan mana yang masih kelihatan kondisinya sehat ya. Nah, kalau yang sudah parah ini bisa dilihat ya dari bobot badannya kecil, atau ayamnya kurus, kemudian ayamnya lemas, nggak mau makan, yang kira-kira kalau kita perkirakan ini mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lama, karena memang dia sudah kurus, lemas, kemudian dia tidak mau makan, tidak mau minum. Kalaupun kita berikan obat secara minum juga kemungkinan obat itu tidak akan diminum oleh si ayam, sehingga ini bisa kita kategorikan ayam ini sudah parah dan harapan hidupnya kecil. Nah, untuk ayam-ayam yang seperti ini akan lebih baik kita kaling atau kita keluarkan atau kita musnahkan dari kandang kita. Nah, tentunya ayam yang seperti ini sebenarnya harusnya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak. Nanti kita kan bagi-bagi. Jadi
ada mungkin ayam yang memang masih bisa kita sembuhkan, masih mau minum. Jadi itu masuk ke kategori ayam masih ada harapan gitu. Itu tidak kita buang. Tetapi untuk ayam yang sudah sangat parah dan tidak ada harapan hidup, itu sebaiknya kita kaling. Kenapa kok dikaling? Ya tujuannya kita menyelamatkan yang kondisinya masih sehat dan kondisinya kira-kira masih dapat disembuhkan. Karena ketika ayam ini tetap dicampur dengan ayam yang sehat, nanti ayam ini akan menjadi vektor pembawa dari bakteri Escherichia coli yang nanti akan menularkan kepada ayam yang sehat. Jadi kita prinsipnya menyelamatkan kondisi ayam yang sehat, kita menyelamatkan kondisi ayam yang populasinya lebih banyak, jumlahnya lebih banyak gitu ya. Sehingga untuk yang kondisinya sudah sangat parah, sebaiknya kita kaling saja ya. Karena kalau kita pelihara malah justru akan menyebabkan kerugian yang lebih besar, yang lebih tinggi. Nah, kemudian ayam yang kedua tadi yang sakit tapi masih ada harapan hidup, kita berikan terapi pengobatan. Nah, karena ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka kita berikan antibiotik. Nah, antibiotiknya apa? Antibiotiknya ini banyak ya di lapangan. Bisa ada beberapa golongan seperti golongan fluoroquinolone, kemudian golongan tetrasiklin, kemudian golongan sulfadiazin. Ini banyak sekali di lapangan. Jadi rekan-rekan peternak semua tinggal ke PS, nanti tanya obat untuk bakteri coli ya, untuk penyakit kolibasilosis. Untuk yang di lapangan biasanya ini ada seperti kalau produknya Medion itu ada neomeditril, itu golongan fluoroquinolone, isinya enrofloxacin. Kemudian ada trimesin untuk golongan sulfadiazin. Kemudian ada tetraklor untuk golongan oksitetrasiklin. Nah, untuk ayam-ayam yang masih ada kemungkinan untuk sembuh, kita berikan pengobatan, dan tentunya pengobatan ini harus sesuai dengan anjuran dari obat atau minimal mungkin dokter hewan ya. Ketika kita punya kenalan atau kita punya channel atau link ke dokter hewan, sebaiknya diperiksa oleh dokter hewan untuk nanti diresepkan obat yang paling tepat yang mana gitu. Nah, penanganan yang selanjutnya kita bisa memberikan desinfektan di air minum supaya kita meminimalisir penularan kolibasilosis via air minum. Kita bisa memberikan desinfektan klorin atau desinfektan yang mengandung kandungan PKC. Nah, ini bisa digunakan untuk meminimalisir penularan kolibasilosis via air minum atau air minum yang mengandung koli tinggi. Dengan diberikan desinfektan, maka koli atau bakteri E. coli-nya ini akan mati. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan vitamin pada ayam kita supaya penyembuhan kolibasialosisnya menjadi lebih cepat. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan treatment rutin semprot ayam dan kandang menggunakan desinfektan, baik itu PKC maupun desinfektan yang mengandung iodin. Nah, tujuannya untuk mengeliminasi atau meminimalkan cemaran bakteri coli yang ada di lingkungan. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang bahasan mengenai penyakit kolibasilosis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peternak semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.